Mutiara-mutiara hikmah dari Imam Hasan Al-Basri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Beliau adalah Hasan bin Abdul Hasan Al-Basri. Ayahnya adalah pelayan dari seorang sahabat Ansor, sedangkan ibunya adalah pelayan Ummu Salamah, istri Nabi. Hasan Al-Basri tumbuh dalam asuhan Ummu Salamah. Beliau juga turut menyusuinya. Karena perhatian dan kasih sayang Ummu Salamah kepada Hasan, berkah kenabian mengalir kepadanya. Sehingga ucapannya dipenuhi hikmah, kesolehan dan kedalaman ilmu agamanya mencapai level yang tinggi. Hasan Al-Basri ialah sosok yang bertakwa, juga termasuk wali Allah dan syidik. Konon, waktu Aisyah mendengar Hasan Al-Basri berbicara, ia pun berkata, "Siapa yang berucap seperti ucapan orang-orang yang syidik ini?" Syidik ialah istilah untuk orang yang ketundukannya kepada Allah dan Rasul-Nya sampai tingkatan sempurna. Bersama itu, ia juga ikhlas. Ada yang menceritakan kepada Ali bin Al-Husain mengenai ucapan Hasan Al-Basri. Tidaklah aneh saat binasa orang yang binasa, tapi yang aneh dan menakjubkan ialah bagaimana hamba yang selamat itu bisa berhasil selamat. Lantas, Ali bin Al-Husain berkomentar, "Subhanallah, ini ucapan orang yang syidik." Diriwayatkan bahwa Al-Masih mengatakan, Hasan Al-Basri selalu perhatian pada setiap hikmah, hingga butiran hikmah bertaburan dari lisannya. Di sebuah kesempatan, ada orang yang mendengar Hasan Al-Basri sedang memberi petuah. Orang itu lalu berkata, "Menakjubkan sekali, lisannya fasih, kalimat-kalimat nasihatnya sangat mengena." Hasan Al-Basri acap kali sedih dan sering menangis, berusaha jujur dalam setiap sikap, paling anti dengan kepura-puraan, menolak untuk menunjukkan kezuhudannya, walau sifat zuhud nampak padanya. Ia tetap tampil rapi, tidak menolak menggunakan pakaian yang bagus. Selalu makan bersama orang-orang dan senantiasa hadir jika ada yang mengundangnya makan. Kepribadian Hasan Al-Basri istimewa. Hal itu membuat orang yang belum pernah melihatnya sekalipun bisa tahu bahwa itu adalah beliau. Diceritakan bahwa ada orang yang datang ke kota Basrah. Ia belum pernah bertemu dengan Hasan Al-Basri. Berjumpa dengan Asy-Syabi, ia pun bertanya, "Di mana Hasan?" Asy-Syabi menjawab, "Semoga Allah memberimu keselamatan. Masuklah ke masjid, lalu jika engkau melihat orang yang lain daripada yang pernah engkau lihat, maka itulah Hasan." Abdullah bin Zaid berujar, "Kalau kamu pernah melihat Hasan, pasti akan terucap kalimat, kesedihan seluruh makhluk di dunia seperti tertumpah padanya, karena isak tangisnya yang tak henti. Kisahkanlah kepada kami tentang sifat-sifat Hasan," kata seseorang kepada Abdul Wahid. Abdul Wahid menjawab, "Semoga Allah merahmati Abu Sa'id atau Hasan Al-Basri. Demi Allah, kalau beliau datang, maka seperti habis dari pemakaman sahabat dekatnya. Waktu ia pergi, seolah neraka berada di atasnya. Jika duduk, keadaannya seperti saat tawanan didudukan untuk dipenggal. Di pagi hari, kondisinya seperti orang yang baru datang dari akhirat. Sore hari, laksana orang yang sakit berat." Lain lagi cerita Yunus bin Abdillah. "Sekalipun aku tidak pernah melihat Hasan Al-Basri tertawa lepas." Di suatu hikayat, Muhammad bin Wasid tengah duduk-duduk bersama Sabit bin Muhammad Al-Bunani. Muhammad melihat Sabit yang tertawa dan bergurau. Ia lalu berkata, "Semoga Allah memberimu afiah. Engkau bersenda gurau kala berkumpul. Aku teringat saat-saat duduk semajelis dengan Hasan Al-Basri. Waktu datang, ia seperti datang dari akhirat, menceritakan tentang menyeramkan dan mengerikannya negeri akhirat." Sabit berkata, "Semoga Allah merahmati Hasan Al-Basri. Ia memang pemegang al-haq dan sungguh-sungguh. Orang seperti kami tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan beliau. Perbandingan yang tepat antara kami dan Hasan Al-Basri ialah seperti yang dituturkan seorang penyair dahulu. Kalaulah Ibnu Labun atau unta muda diikat bersama unta dewasa yang besar lagi kuat, tentu tak kuasa dia menangkis serangan si unta besar." Bait ini diucapkan oleh salah satu penyair Arab terhandal di zamannya, Jari Makina. Syair di atas adalah, orang yang lemah dan memang tak memiliki potensi tidak akan bisa meniru orang-orang yang kuat. Di suatu hari, Hasan Al-Basri menyendiri, tidak berkumpul dengan manusia. Lalu ada satu orang yang mendatanginya. Ia menyampaikan, "Abu Sa'id, semoga Allah membuat baik kondisimu. Kami takut Anda kesepian." "Wahai anak saudaraku, tidak ada yang merasa sepi jika bersama Allah kecuali orang-orang yang dungu," jawab Hasan Al-Basri. Humaid, salah seorang klien Hasan Al-Basri, pernah bercerita,
Suatu hari Asy-Syabi berpesan kepadaku, jika Hasan Al-Basri sedang sendiri, beritahu aku. Aku ingin menemuinya sendirian. Aku sampaikan hal itu kepada Hasan. Beliau pun mengatakan, beritahukan, ia bebas datang kapanpun. Maka di saat Hasan Al-Basri sedang menyendiri, aku kabarkan kepada Asy-Syabi. Setelah tahu, ia pun bergegas. Kami menuju rumah Hasan. Sesampainya di sana, Hasan Al-Basri ternyata sedang menghadap kiblat sambil berbicara sendiri. Wahai anak Adam, kau dulu tiada, lalu dibuat ada. Jika berdoa, diberi yang kau pinta. Kala datang orang meminta, engkau bakhil kepadanya. Celakalah dirimu. Demi Allah, alangkah buruk sikapmu itu. Kami mengucapkan salam kepadanya dan berdiri menunggu sekian waktu. Rupanya tak jua beliau menoleh. Masih belum sadar bahwa kami di dekatnya. Asy-Syabi lalu berujar, orang ini memang lain daripada yang lain. Kami kemudian beranjak pergi dan batal menemui Hasan. Pernah ada yang menanyakan kabar Hasan Al-Basri. Apa kabar Abu Sa'id? Tanyanya. Hasan Al-Basri menjawab, demi Allah, orang yang kapalnya pecah lalu ia terombang-ambing di ombak lautan yang besar masih lebih ringan cobaannya dibandingkan diriku. Kenapa bisa begitu? Tanya orang itu. Hasan Al-Basri berkata, dosa-dosaku sudah pasti, sedangkan ketaatan dan ibadahku masih tak pasti. Aku tidak tahu apakah diterima atau justru akan dicapakan ke wajahku. Kenapa Anda sampai mengucapkan itu, Abu Sa'id? Tanya orang itu keheranan. Hasan Al-Basri menjawab, kenapa tidak? Apa yang membuatku aman jika Allah memandangku di suatu waktu dan kala itu ia murka kepadaku, mengunci pintu taubat bagiku, menutup ampunannya bagiku hingga aku tidak berada di atas jalan yang benar. Orang yang berbeda pernah menanyakan keadaan Hasan. Apa kabar Abu Sa'id? Jawaban Hasan Al-Basri sangat buruk. Apa yang terjadi? Tanya orang itu kaget. Sebab pagi dan petang aku menunggu kematian, kemudian aku tidak tahu akan meninggal dalam keadaan seperti apa nantinya. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Hasan, ternyata beliau sedang menangis. Lelaki itu bertanya, apa yang membuatmu menangis? Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaanmu. Hasan Al-Basri menjawab, demi Allah, aku takut jika Allah memasukkanku ke neraka dan dia tidak peduli. Ada yang bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang makna petaka besar atau kiamat. Beliau menjawab, itulah saat manusia didorong ke dalam azab jahanam dan ia tempat kembali yang terburuk. Kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Kami berlindung kepadanya dari amalan yang mendorong ke neraka. Di suatu majelis yang dihadiri oleh Hasan Al-Basri, sampailah perbincangan ke pembahasan neraka. Beliau berkata, ada riwayat bahwa Nabi bersabda, esok saat kiamat, ada seseorang yang keluar dari neraka setelah mendekam di dalamnya selama beberapa tahun. Ini adalah contoh lain rasa takut beliau yang sangat besar terhadap nasibnya di hari kiamat. Tidak merasa aman karena sudah beribadah, karena sudah bersedekah. Yang ada selalu merasa kurang dan belum menjalankan hak Allah sepenuhnya. Hal ini membuat beliau selalu berusaha kuat menjadi pribadi yang bertakwa. Hasan Al-Basri juga pernah menuturkan, jika hamba benar-benar meyakini adanya neraka, jelas bumi yang luas ini terasa sempit baginya. Bahkan demi Allah, seandainya seseorang betul-betul mempercayai adanya neraka, tentu akan memengaruhi daging dan darahnya. Ada yang menceritakan kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Dulu Hasan Al-Basri pernah mengatakan, siapa yang ingin memiliki hati yang tunduk dan mata yang menangis, hendaklah ia makan tapi tidak sampai merasa kenyang. Abu Sulaiman berkata, semoga rahmat Allah tercurah untuk Abu Sa'id atau Hasan Al-Basri. Demi Allah, beliau memang orang-orang yang persiapannya luar biasa, memeriksa sekaligus mencela kekurangan dirinya sendiri sebelum datang hari perhitungan. Aku sungguh berharap beliau termasuk golongan yang selamat. Semoga Allah merahmatinya. Seorang jamaah tetap Masjidil Haram pernah mengatakan, tiap majelis yang aku datangi, pasti di sana ada orang yang menceritakan tentang Hasan Al-Basri. Semoga Allah merahmatinya. Di suatu hari, seorang penanya berkata kepada Hasan, wahai Abu Sa'id, apa penyebab hati merasa murung? Lapar, jawab Hasan Al-Basri. Apa obatnya? Hasan Al-Basri menjawab, makan. Beliau biasa mengatakan, bertaubatlah kepada Allah karena terlalu banyak tidur dan makan. Lihatlah rasa takut yang besar kepada Allah. Tidur dan makan asalnya memang mubah, bukan perbuatan dosa. Tetapi apa yang dibalik itu? Maknanya bertambah banyak, nikmat Allah yang harus dijalankan hak syukurnya. Dengan tidur dan makan secukupnya saja, kita tidak bisa menunaikan syukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Terlebih jika kebanyakan waktunya hanya dipakai berlezat-lezat. Hasan Al-Basri berkata,
Ada riwayat hadis yang berbunyi, barang siapa sengaja membuat dirinya lapar, maka di hari itu tidak ada satupun orang yang mendapatkan pahala yang lebih baik daripada pahalanya, kecuali orang yang beramal sepertinya. Sengaja membuat dirinya lapar, artinya berpuasa. Malik bin Dinar berkata, aku pernah menemui Hasan al-Basri dan saat itu kebetulan beliau sedang makan. Mari, anak saudaraku, kita makan bersama. Aku menjawab, aku sudah makan. Kata Hasan, tentu aku sangat gembira jika engkau bersedia. Demi Allah, aku masih kenyang. Kata Malik bin Dinar. Hasan al-Basri kemudian berkata, Subhanallah, aku tidak pernah mengira ada seorang mukmin yang makan sampai kenyang hingga tidak sanggup menolong saudaranya. الله أكبر الله